Tahukah Sobat IPB, terkadang kita mengonsumsi banyak gula tanpa kita sadari. Kandungan gula biasanya kita temukan di berbagai makanan dan minuman. Lalu sebenarnya, apa yang dimaksud dengan gula? Jadi gula sendiri itu macam-macam tingkatannya kurang lebih. Yang paling sederhana yang kita kenal itu monosakarida. Contohnya glukosa, contohnya fruktosa sebagai contoh. Terus kemudian kalau misalnya lebih dari 2 unit gula sederhana kan itu digabungkan, itu ada ikatan glikosida namanya. Maka itu menjadi disakarida. Contohnya sukrosa atau gula yang kita kenal, gula pasir itulah kurang lebih yang kita kenal. Tapi kemudian itu bisa tambah lanjut tambah panjang itu rantai gulanya, unit gulanya, sakaridanya itu. Sehingga sampai ke kemudian bisa oligosakarida, unitnya lebih panjang sampai ke polisakarida yang kita lebih kenal sebagai pati. Tapi kalau misalnya ini konteksnya adalah lebih ke kesehatan, lebih ke yang umum kita konsumsi tadi itu, maka kita lihat ada pati dan terus kemudian diturunkan menjadi oligosakarida, disakarida sampai ke monosakarida, gula sederhana tadi itu. Glukosa dan fruktosa termasuk ke dalam gula sederhana. Glukosa dapat kita temui di nasi dan kentang, sedangkan fruktosa biasanya dapat kita temui di buah-buahan dan sayuran. Berbeda dengan sukrosa yang merupakan tingkatan selanjutnya dari gula. Sukrosa terdiri dari 2 unit gula, yaitu glukosa dan fruktosa. Contoh dari sukrosa adalah gula meja. Dan ternyata setiap individu memiliki kebutuhan akan gula yang berbeda-beda, tergantung pada banyaknya energi yang dibutuhkan. Anjurannya bisa diturunkan lebih rendah lagi. Kalau misalnya kita mengonsumsi gula pasir tadi itu, maka mungkin 2 sendok teh sebenarnya atau 3 sendok teh sehari itu sudah cukup, kan itu kurang lebih. Yang lainnya bagaimana? Kalau misalnya gula pasir tadi sukrosa, kalau fruktosa bagaimana? Jadi tidak ada kebutuhan atau tidak ada balance yang tertentu kan ya dari ketiga gula tadi itu. Tapi kalau misalnya kita paham bahwa fruktosa itu bisa didapatkan dari buah-buahan, maka kita dianjurkan mengonsumsi buah lebih banyak karena selain rasa manisnya, tapi di situ juga mengandung sekian banyak vitamin dan juga serat pangan. Itu membantu untuk menjaga kesehatan kita lah. Glukosa merupakan sumber energi pada tubuh manusia sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan dengan fruktosa dan sukrosa. Kita paham bahwa glukosa itu lebih mudah diserap sehingga itu akan cepat sekali meningkatkan gula darah kita, glukosa dalam darah. Itu lebih cepat daripada fruktosa. Fruktosa sedikit lebih lambat penyerapannya. Sehingga kita kenal fruktosa ataupun bentuk sakarida lainnya itu termasuk yang kita nyebutnya adalah indeks glisemiknya rendah, nggak setinggi glukosa, kan itu ya kurang lebih itu contohnya. Namun fruktosa memiliki sifat lainnya, yaitu jauh terasa lebih manis dibandingkan dengan glukosa ataupun sukrosa malah. Selain itu tubuh kita pun bisa menghasilkan glukosa, bukan fruktosa, kan itu ya contohnya, bisa disamarasi. Ketika kebutuhan energinya meningkat, tidak ada asupan energi dari luar, maka tubuh kita akan mengambil cadangan energi dari jaringan lemak dalam bentuk asam lemak, kemudian diedarkan ke hati dan disitu dimulai diproses, dipotong-potong, dan kemudian melewat jalur yang akan membentuk glukosa. Sobat IPB, mengonsumsi makanan yang mengandung gula memang enak, namun jangan kebablasan. Kita tetap harus memperhatikan pola konsumsinya. Tipsnya apa kan itu? Ya kurangi gula atau tingkatkan aktivitas fisiknya, kan itu ya, kurang lebih. Konsumsi gula yang lebih kompleks dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, dari whole grains, kan itu ya. Dan juga kurangi asupan dari gula pasir tadi itu, sehingga rasa lainnya itu bisa muncul. Sobat IPB, konsumsi gula berlebihan tentu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Mari kita kurangi jumlah gula yang kita konsumsi
agar kita dapat meminimalisir risiko obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus.